Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Yang keempat, bacaan yang merupakan sunnah, yaitu tasmik ketika bangkit dari ruku dan tahmid ketika telah berdiri tegak, i'tidal. Ya, secara global disunnahkan baca tasmik ketika bangkit dari ruku' untuk i'tidal, yaitu baca sami'allahu liman hamidah. Itu zikir peralihan dari ruku' ke i'tidal saat bangkit. Dan baca tahmid ketika telah i'tidal, baca Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd, ya, atau Allahumma Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana walakal hamd. Baik. Disunnahkan menjaga pelaksanaannya, menjaga zikir ini, dan dimakruhkan diabaikan. Ini pendapat jumhur, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, mazhab Syafi'i, salah satu riwayat dari Ahmad dan jumhur ulama. Nah, dalilnya adalah amalan Nabi Rasulullah SAW senantiasa baca tasmih dan tahmid, yang menunjukkan hukumnya sunnah yang tidak sepantasnya diabaikan. Pada hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaih, kata Abu Hurairah, yakni pada hadits yang tadi dibacakan pada pembahasan takbir peralihan. Dan di situ Abu Hurairah mengatakan tsumma yaqulu, kemudian Nabi membaca sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku', ketika mengangkat punggungnya dari ruku'. Tsumma yaqulu wa huwa qa'im, kemudian beliau membaca dalam keadaan berdiri, Rabbana walakal hamd. Baik. Ada perintah baca tahmid bagi makmum pada hadits Abu Musa al-Asy'ari yang telah disebutkan sebelumnya pada pembahasan takbir peralihan dalam Sahih Muslim. Wa idza qala, dan apabila imam membaca sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka bacalah oleh kalian Allahumma rabbana lakal hamd, yasma'ullahu lakum, niscaya Allah mendengarnya dan membalas kalian. Ya. Nah, perintah Nabi SAW di sini bersifat sunnah. Nah, ini dengan asumsi bahwa hadis tersebut datang dalam rangka penjelasan tata cara makmum berjamaah agar tidak mendahului imam dalam peralihan zikir, dalam peralihan dan dalam membaca zikir peralihan. Buktinya pada hadis itu tidak ada perintah tasmi' bagi makmum. Nabi tidak merintahkan makmum baca tasmi', ya. Dan tidak ada perintah baca tahmid bagi imam pada hadis itu. Tidak ada perintah baca tahmid bagi imam pada hadis itu. Nah, juga di hadis tersebut ada perintah baca amin yang hukumnya hanya sunnah. Dan ini semakin kuat, diperkuat dengan tidak adanya perintah baca tasmih dan tahmid kepada pria yang salatnya keliru pada riwayat Abu Hurairah muttafaq alaih, dan juga pada riwayat Rifa'ah bin Rafi' yang semakna dengannya. Padahal itu adalah momen untuk mengajari pria tersebut hal-hal yang wajib dalam salat meskipun bukan rukun. Ya, memang ada perintah baca tasmih pada hadis tersebut pada riwayat Rifa'ah bin Rafi' yang dikeluarkan Nasa'i, tetapi tambahan riwayat itu menyelisih riwayat Rifa'ah lainnya yang sama dengan riwayat Abu Hurairah yang muttafaq alaih. Nah, lagi pula pada riwayat itu hanya memerintahkan tasmi' kepada pria tersebut, tidak memerintahkan tahmid. Padahal hukum keduanya sama, seandainya wajib tentu ya
dua-duanya diperintahkan, tapi ini perintahnya baca tasmi', tidak ada perintah baca tahmid. Wallahu a'lam. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa tasmi' dan tahmid hukumnya wajib, dan itu mazhab Hambali. Nah, pendapat ini berdalil dengan adanya perintah baca tahmid pada hadits Abu Musa al-Asy'ari tadi bagi makmum. Nah, dan riwayat Rifa'ah bin Rafi' yang merintahkan Nabi mengajari pria itu untuk baca tasmiyah. Tetapi pada penjelasan di atas, wallahu alam, tampak ya mazhab jumhur tampak lebih kuat, karena itu kami condong ke jumhur. Nah, bahwa hukumnya hanya sunnah. Baik. Kemudian yang kelima, dan sebelum lanjut yang kelima, kami ingatkan kembali sama dengan perkecualian takbir peralihan pada perkara wajib. Begitu pula tasmi' bagi imam, yakni takbir peralihan, tasmi' ya. Takbir peralihan dan tasmi' bagi imam kuat untuk diwajibkan pada salat apa? Salat berjamaah. Karena makmum ya mengetahui peralihan imam untuk diikuti peralihan dari rukun ke rukun yang lain dengan itu. Nah, kecuali jika yang salat berjamaahnya 2 orang berdampingan ya, tanpa takbir peralihan, tanpa tasmi', makmumnya mengetahui imamnya beralih. Nah, kemudian yang kelima, zikir ruku dan sujud. Zikir ruku dan sujud hukumnya sunnah dan makruh ditinggalkan. Ini mazhab jumhur, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Ahmad dan jumhur ulama. Nah, An-Nawawi, Asy-Syaukani ya memilih pendapat ini. Adapun Al-Albani dalam hal ini berkemungkinan memilih pendapat ini, dan berkemungkinan pula termasuk masalah yang tidak bisa dipastikan oleh Al-Albani rahimahullah hukumnya wajib atau sunnah. Nah, ini dipetik dari amalan Nabi alaihi wasallam yang senantiasa baca zikir dan ruku', senantiasa baca zikir pada ruku' dan sujudnya, senantiasa baca zikir pada ruku' dan sujudnya. Ya, ini menunjukkan hukumnya sunnah yang tidak sepantasnya diabaikan. Baik. Pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajida." Ingatlah, sungguhnya aku dilarang membaca Al-Qur'an dalam keadaan ruku atau sujud. Fa ammar ruku'u fa'azzimu fihi Rabb azza wa jal, wa amma sujudu fajtahidu fid du'ai faqaminun an yustajaba lakum. Adapun dalam ruku, agungkanlah Rabb, Tuhan pencipta dan penguasa, yang Maha perkasa dan Maha mulia. Adapun dalam sujud, bersungguh-sungguhlah berdoa karena sangat pantas untuk dikabulkan. Ya. Jadi di sini setelah Nabi menjelaskan larangan baca Quran pada saat ruku dan sujud, kemudian Nabi menjelaskan adapun ruku, dan Nabi merintahkan adapun ruku, agungkanlah Rabb. Adapun sujud, bersungguh-sungguhlah berdoa. Nah, tampaknya perintah ini bersifat sunnah. Ya. Karena Nabi alaihi wasallam
ketika memerintahkan mengagungkan Allah, Rabb Allah Subhanahu wa taala pada ruku', Nabi justru memerintahkan bersungguh-sungguh berdoa pada sujud, dan perintah bersungguh-sungguh doa pada sujud ini mencakup doa masalah, yaitu doa minta hajat, ya, mencakup ini pula. Nabi bukan memerintahkan bertasbih atau zikir sujud lainnya. Padahal mazhab Hambali yang mewajibkan zikir ruku dan sujud, ya, yang menyelisih jumhur mengatakan yang wajib pada ruku adalah subhana rabbiyal azim satu kali. Yang wajib pada sujud adalah subhana rabbiyal a'la satu kali. Itu mazhab Hambali yang menyelisih jumhur. Nah, padahal di sini Nabi merintahkan mengagungkan Allah Taala pada ruku', dan sebenarnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak harus dengan subhana rabbiyal azim. Bisa dengan zikir-zikir yang lainnya, semuanya mengandung makna pengagungan kepada Allah. Kemudian justru Nabi merintahkan untuk bersungguh-sungguh berdoa yang mencakup pula, ya, doa masalah, doa minta hajat, ya. Jadi bukan merintahkan bertasbih memuji Allah dengan tasbih subhana rabbiyal a'la. Ini menunjukkan bahwa mengindikasikan bahwa perintah di sini, ya, mengagungkan Allah bersifat sunnah, seperti halnya bersungguh-sungguh berdoa pada sujud, ya, doa minta hajat itu sunnah dan tidak ada yang mewajibkan. Baik. Jumhur juga menafikan wajibnya. Nah, jumhur menafikan wajibnya berdasarkan hadis pria yang salatnya keliru yang diajari salat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ada riwayat Abu Hurairah muttafaq alaih itu, dan riwayat Rifai bin Rafi'. Karena Nabi alaihi salatu wassalam tidak memerintahkan kepadanya untuk baca zikir ruku' dan zikir sujud. Ya, seandainya wajib, meskipun tidak sampai pada tingkatan rukun, tentu penting untuk diajarkan oleh Nabi kepadanya, karena orang itu tidak tahu tata cara salat yang benar. Apalagi zikir ruku' dan sujud merupakan zikir yang dibaca secara sir dan tersembunyi. Ya kan? Nah, tidak dijaharkan itu. Baik pada salat sirriyah maupun salat jahriyah. Itu bacaan yang sir dan tersembunyi. Bersama dengan itu Nabi tidak mengajarkan kepadanya. Berbeda halnya dengan takbiratul ihram, baca Al-Fatihah. Pada salat jahriyah itu dijaharkan, ya, oleh imam. Bersama dengan itu Nabi mengajari dia baca takbiratul ihram dan baca Al-Fatihah. Tetapi tidak mengajarinya baca zikir ruku' dan sujud, padahal justru zikir ruku' dan sujud ini sesuatu yang dibaca sir dan tersembunyi. Ya. Wallahu a'lam. Pendapat yang kedua mewajibkan yaitu mazhab Hambali, sudah disinggung tadi, dan yang mereka wajibkan pada zikir ruku adalah subhana rabbiyal azim, pada zikir sujud yang diwajibkan adalah subhana rabbiyal a'la. Satu kali saja wajibnya. Nah, pendapat ini, ya, berdalil dengan hadis Uqbah bin Amir, riwayat Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya, yang meriwayatkan ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, Rasulullah SAW mengatakan ij'aluha fi ruku'ikum, terapkanlah itu dalam ruku' kalian, yaitu penerapannya subhana rabbiyal azim. Ketika turun ayat sabbih isma rabbikal a'la, sabbih isma rabbikal a'la, Nabi mengatakan ij'aluha fi sujudikum, terapkanlah itu dalam sujud kalian. Berarti penerapannya subhana rabbiyal a'la. Nah, tetapi hadis ini, ya, hadis ini dhaif. Nah, hadis ini dhaif. Al-Albani rahimahullah memvonis hadis ini dhaif. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk mewajibkan. Nah, jadi wallahu a'lam,
itulah sebabnya kami di sini lebih condong kepada jumhur. Tampaknya pendapat jumhur lebih kuat, wallahu alam. Kemudian yang keenam, doa pada sujud. Disunnahkan berdoa dengan doa masalah. Doa minta hajat dalam sujud yang diharapkan terkabul. Ya, yaitu Allah akan memberikan kepadanya hajatnya yang dia minta. Nah, ini sesuai dengan perintah Nabi alaihi wasallam. Pada dua hadis yang sahih, Nabi merintahkan untuk bersungguh-sungguh dan memperbanyak doa dalam sujud. Karena dekatnya hamba itu kepada Allah saat sujud sehingga sangat pantas untuk dikabulkan. Hadis Ibnu Abbas riwayat Muslim telah dibaca tadi. Wa masujudu fajtahidu fid du'a faqaminun an yustajab lakum. Adapun dalam sujud bersungguh-sungguhlah berdoa karena sangat pantas untuk dikabulkan. Ya. Hadits Abu Hurairah riwayat Muslim, Nabi bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsiru ad-du'a. Keadaan seorang hamba yang paling dekat kepada Rabb-nya, penciptanya dan penguasanya Allah Subhanahu wa taala, ketika sedang sujud, maka perbanyaklah doa dalam sujud. Nah, aplikasinya dengan memperbanyak doa masalah yang warid maupun yang tidak warid dari Nabi alaihi salatu wassalam. Baik masalah ukhrawi, ya, minta mohon agar masukkan dalam jannah, lindungi dari azab neraka, lindungi dari azab kubur, ya. Baik, maupun masalah duniawi. Nah, karena doa pada kedua hadis itu yang diperintahkan maknanya umum, tidak ada pembatasan, penghususan, tidak ada penghususan, umum. Berarti meliputi seluruh perkara dunia dan akhirat yang bermanfaat. Paham ya? Yang penting ya berbahasa Arab. Nah, misalkan ada hajat duniawi ya yang ingin diminta, ya, kemudian diminta dalam sujud, ya, maka redaksinya berbahasa Arab doa itu. Naam. Baik. Kemudian di sini tidak ada pembatasan pada sujud terakhir, ya. Nah, sebagian orang kebiasaannya adalah dia lebih sujud terakhirnya lebih panjang daripada yang lain, baca doa di situ. Padahal tidak ada pengkhususan sujud terakhir. Perintahnya ya mencakup seluruh sujud. Nah, umum seluruh sujud. Sujud pertama, sujud kedua pada rakaat pertama, sujud kedua pada rakaat kedua, dan seterusnya, umum. Nah, yang ketujuh, zikir duduk antara dua sujud. Zikir duduk antara dua sujud. Zikir duduk antara dua sujud hukumnya sunnah berdasarkan amalan Nabi alaihi wasallam pada hadis Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu tentang salat tahajud Nabi alaihi wasallam. Yani Hudzaifah bermakmum pada Nabi salat tahajud. Nah, ini di antara dalil, ya, kadang-kadang salat tahajud berjamaah bersama orang yang kebetulan, ya, Allah takdirkan bersamanya, misalnya di suatu rumah, di suatu tempat, ya, Tayyib, sedang berada sama-sama bermalam di suatu rumah, kemudian ya bangun sholat tahajud, ya, maka di sini bisa berjamaah. Kadang-kadang seperti itu. Nah, bukan sesuatu yang dirutinkan, ya, diacarakan, ya, tahajud berjamaah di masjid, enggak, bukan begitu. Nah, di antaranya ini Hudzaifah pernah tahajud bersama Nabi alaihi wasallam. Nah, ya, jadi beda dengan tarawih. Adapun tarawih memang disunnahkan berjamaah setiap malam Ramadan di bulan Ramadan, nah, di masjid. Nah, di sini pada hadis tersebut riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah,
Hudzaifah mengatakan tsumma rafa'a ra'sahu fa kana ma baina as-sajdataini nahwan min as-sujudi. Kemudian Nabi alaihi wassalatu wassalam mengangkat kepalanya dari sujud, lantas duduk antara dua sujud, wa kana yaqul rabbighfirli rabbighfirli, ya. Kemudian Nabi alaihi wassalatu wassalam mengangkat kepalanya dari sujud, lantas duduk antara dua sujud seperti lama sujudnya dan membaca rabbighfirli rabbighfirli. Nah, amalan Nabi alaihi wassalatu wassalam baca zikir rabbighfirli pada duduk antara dua sujud ini, puncaknya hanya menunjukkan sunnah. Ya. Sedangkan zikir duduk antara dua sujud itu tidak diajarkan oleh Nabi alaihi wassalatu wassalam pada hadis pria yang salatnya salah itu. Seandainya wajib, ya, meskipun bukan rukun, tentu penting untuk diajarkan kepada dia, karena dia tidak tahu tata cara salat yang benar. Nah, dan zikir duduk antara dua sujud termasuk zikir yang dibaca sir dan tersembunyi, ya kan? Nah, jadi barakallahu fikum, ya, ini mazhab jumhur, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Ahmad dan jumhur ulama. Nah, An-Nawawi, Asy-Syaukani memilih pendapat ini. Al-Albani berkemungkinan memilih pendapat ini, dan berkemungkinan pula termasuk masalah yang tidak dipastikan hukumnya wajib atau sunnah oleh beliau. Nah, kemudian pendapat yang lain tentang zikir duduk antara dua sujud mengatakan wajib. Yang mewajibkan, ya, adalah mazhab Hambali. Nah, fuqaha Hanabila berpendapat dengan ini, termasuk Ibnu Utsaimin, ya. Baik. Mereka mewajibkan zikir duduk antara dua sujud seperti wajibnya zikir ruku dan sujud. Ini memang mazhab Hambali. Jadi mazhab Hambali mewajibkan zikir ruku, sujud, ya, juga duduk antara dua sujud. Nah, yaitu baca satu kali rabbighfirli, dan diwajibkan rabbighfirli satu kali. Nah, saya berdasarkan pendapat ini mewajibkan hanya dengan berdalil dengan amalan Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis Hudzaifah. Wallahu alam, pendapat jumhur, kami lebih condong pada pendapat jumhur. Nah, sama dengan zikir ruku dan sujud, ya, sama dengan zikir i'tidal, begitu pula zikir dulu antara dua sujud, hukumnya hanya sunnah. Wallahu a'lam. Kemudian yang ke-8, salawat pada duduk tasyahud akhir. Salawat pada duduk tasyahud akhir. Disunnahkan baca salawat setelah membaca tasyahud pada duduk tasyahud akhir. Ya, ini juga pendapat jumhur. Ini salah satu riwayat dari Ahmad, pendapat Malik, Abu Hanifah, jumhur mayoritas ulama. Nah, tarjih Syaukani, As-Sa'di, Ibnu Utsaimin, ya, bahwa salawat pada duduk tasyahud akhir hukumnya sunnah. Nah, ada dua dalil yang menunjukkan disunnahkan baca salawat pada duduk tasyahud akhir. Dalil yang pertama sudah lewat hadisnya, disebutkan, ya, hadis Fadalah bin Ubaid, riwayat Ahmad dan yang lainnya. Masih ingat hadis Fadalah bin Ubaid pada pembahasan tasyahud? Ketika Nabi SAW mendengar seorang pria sholat, dalam sholatnya dia langsung berdoa tanpa baca tasyahud dan tanpa sholawat. Setelah dia sholat, Nabi SAW memanggil dia, ya, dan mengajarinya, idza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbi jalla wa azza wa thana alaihi. Apabila salah seorang dari kalian sholat, hendaknya mengawali dengan memuji Allah dan menyanjungnya, yaitu apa? Baca
Tasyahud itu adalah pujian kepada Allah, sanjungan kepada Allah. Tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat, ya. Nah, kemudian kata Nabi, "Tsumma yusalli 'alan nabi" sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersalawat atas Nabi. Tsumma yad'u ba'du bima syaa, kemudian berdoa setelahnya dengan doa apa saja yang dia inginkan. Jadi di sini ada perintah baca salawat pada tasyahud terakhir. Ya, pada tasyahud akhir. Ini penempatan tasyahud akhir pada hadis ini. Nah, karena di situ ya ada perintah baca doa. Tasyahud, salawat, doa. Itu pada tasyahud akhir. Kemudian hadis yang kedua, hadis Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu, muttafaq alaih. Nah, Ka'b bin Ujrah mengatakan, "Ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaik, fa kaifa nusalli alaik?" Wahai Rasulullah, sungguh kami telah mengetahui cara mengucapkan salam kepadamu. Bagaimana cara kami mengucapkan salawat kepadamu? Kata Ka'b bin Ujrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqulu, kata Nabi, faqulu, katakan Allahumma salli ala Muhammad ila akhir, sampai akhir. Nanti akan dibacakan redaksi salawat, yakni akan diajarkan nanti pada sifat salat. Nah, jadi baca salawat Allahumma salli ala Muhammad dan seterusnya. Nah di sini ada perintah dari Nabi baca salawat, sebagaimana ditanyakan oleh Ka'ab bin Ujrah. Dia minta bimbingan tentang itu. Nah, perintah Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis Ka'ab bin Ujrah di sini berkemungkinan bersifat irsyadi istilahnya. Irsyadi itu artinya bimbingan mengenai cara bersolawat. Karena dia minta dibimbing bagaimana cara kami bersolawat kepadamu. Maka dibimbing oleh Nabi, yaitu katakan Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya. Dan ini kemungkinan ini tampak lebih kuat, ya, karena jelas tadi dasarnya yang pertanyaan sahabat minta dibimbing bagaimana cara bersolawat. Dan demikian, ya, kata ulama, perintah yang sifatnya irsyadi, bimbingan, itu bersifat sunnah, tidak bersifat wajib. Nah, ya, begitu pula perintah pada kedua hadis ini, perintah bersolawat pada kedua hadis ini harus dikombinasikan dengan hadis Ibnu Mas'ud dan hadis Abu Hurairah. Hadis Ibnu Mas'ud, Nabi memerintahkan tasyahud, sudah lewat hadisnya pada pembahasan tasyahud. Nabi memerintahkan tasyahud dan doa setelahnya tanpa perintah bersolawat. Pada hadis Ibnu Mas'ud telah lewat itu, Nabi memerintahkan baca tasyahud dan memilih doa. Ya, wajib membaca doa dan tidak ada perintah salawat di situ. Berarti salawat tidak wajib. Pada hadits Abu Hurairah akan datang nanti haditsnya, Nabi SAW merintahkan berdoa memohon perlindungan dari 4 perkara setelah baca tasyahud akhir. Ya, tanpa perintah salawat terlebih dahulu. Jadi ini jelas menunjukkan salawat tidak wajib. Ya, pada tasyahud akhir. Jadi menggeser perintah bersalawat pada dua hadis tersebut ke makna sunnah, bahwa hukumnya hanya sunnah. Ya, ini yang lebih kuat. Pendapat kedua mewajibkan. Pendapat kedua mewajibkan. Bahkan ada pendapat ketiga mengatakan baca salawat pada tasyahud akhir rukun. Ada yang mengatakan rukun. Nah, ya, tetapi yang terkuat apa yang telah kita pelajari dengan penjelasan dalil-dalil yang telah disampaikan, dipaparkan, yaitu sunnah saja, hukumnya sunnah. Yang kesembilan, doa pada duduk tasyahud akhir. Disunnahkan doa pada duduk tasyahud akhir. Disunnahkan berdoa setelah membaca tasyahud dan salawat pada duduk tasyahud akhir. Nabi SAW merintahkan berdoa untuk berlindung dari 4 perkara. Pada hadits Abu Hurairah yang telah disinggung di atas, yaitu riwayat Muslim. Kata Nabi, "Idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhiri", apabila salah seorang dari kalian selesai dari tasyahud akhir, ya, falyata'awwadz
billahi min arba'in, hendaknya berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Min adzabi jahannam, berlindung dari azab neraka jahannam. Wa min adzabil qabr, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarril masihid dajjal, dari fitnah dajjal yang buta sebelah. Nah, perhatikan, jelas sekali pada riwayat ini, ya, apabila salah seorang dari kalian selesai dari tasyahud akhir, idza faragha ahadukum min at-tasyahhudil akhir. Jadi ini riwayat ini membatasi riwayat Muslim lainnya yang, ya, mengatakan idza tasyahhada ahadukum, apabila salah satu dari kalian tasyahud mutlak. Itu dibatasi dengan riwayat tadi, yaitu yang membatasi dengan tasyahud akhir. Jadi baca doa hanya disunnahkan pada tasyahud akhir yang didahului dengan baca salawat, yang disunnahkan dibaca salawat terlebih dahulu. Nah, adapun tasyahud awal, ya, tidak disunnahkan salawat dan tidak disunnahkan doa. Nah, tasyahud saja. Jadi ini pada tasyahud akhir. Baik. Nah, perintah baca doa di sini pada hadis ini tadi, berlindung dari 4 perkara, dimaknai dengan hukum sunnah, ya. Ini mazhab jumhur karena Nabi alaihi wasallam memerintahkan berdoa secara umum sebelum salam pada hadis Ibnu Mas'ud. Jadi berdoa dengan berlindung kepada Allah SWT dari 4 perkara ini tidak wajib, ya, hanya sunnah. Nah, karena pada hadis Ibnu Mas'ud yang telah lewat, Nabi merintahkan tasyahud kemudian baca doa secara umum. Pada hadis fadhalah di atas juga, ya, tentang orang yang tidak baca tasyahud dan sholawat langsung berdoa, itu Nabi merintahkan tasyahud dulu, ya, maknanya, kemudian sholawat, kemudian baca doa. Juga umum, tidak ada pengkhususan, ya, tidak ada pengkhususan. Hanya saja itu bermakna bahwa yang diprioritaskan sebelum doa yang lain, doa dulu dari 4 perkara itu. Nah, ini yang benar. Jadi tasyahud, sholawat, kemudian berdoa dulu, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, setelah itu silahkan doa dengan doa apa saja yang dipilih setelah itu. Nah, pendapat kedua mengatakan doa berlindung dari 4 perkara pada tasyahud akhir wajib. Ya, Al-Albani rahimahullah memilih itu. Al-Albani mewajibkan doa, ya, berlindung dari 4 perkara, ya, tetapi wallahu alam ini lemah. Yang benar yang pertama, mazhab jumhur, ya, doa pada tasyahud akhir hukumnya hanya sunnah, tetapi diprioritaskan berdoa berlindung dari 4 perkara itu terlebih dahulu, kemudian doa-doa yang lainnya. Nah, sesuai mazhab jumhur, wallahu alam. Selesai, ya, bacaan-bacaan yang hukumnya sunnah. Nah, perhatikan, ada satu sunnah salat yang tidak tergolong gerakan dan bacaan. Tidak tergolong gerakan dan tidak tergolong bacaan, melainkan amalan hati, amalan kalbu, yaitu khusyuk. Yaitu apa? Khusyuk dalam salat. Nah, khusyuk dalam salat, ya, artinya kehadiran hati, kalbu bersama setiap gerakan dan ucapan dalam salat. Jadi pikiran terkonsentrasi pada setiap gerakan dan ucapan yang dikerjakan dalam salat, tidak berkelana kemana-mana. Nah, itulah, ya, bagusnya jika seseorang menguasai makna-makna bacaan dalam sholat. Jadi ketika dia membaca ya Al-Fatihah misalkan,
atau sebelumnya iftitah. Iftitah yang dia baca itu dia fahami maknanya, jadi hatinya mengikuti, khusyuk. Nah, ketika baca Al-Fatihah ayat per ayat, hatinya mengikuti, ya, karena memahami maknanya, ya, dan seterusnya begitu. Ketika zikir ruku', ya, dia memahami makna zikir ruku' yang dia baca, jadi dia ikuti. Nah, konsentrasi gitu. Jadi hatinya, ya, hadir. Nah, mengikuti. Jadi tidak kemana-mana gitu. Nah, pikirannya, hatinya. Ya, Ibnu Hazm dan An-Nawawi menukil ijma' bahwa khusyuk dalam salat hukumnya sunnah. Ibnu Hazm dan An-Nawawi menukil ijma' bahwa khusyuk dalam salat hukumnya sunnah. Sementara itu Asy-Syaukani menukil perbedaan pendapat dalam kitab tafsir beliau Fathul Qadir namanya judulnya. Kitab tafsir Asy-Syaukani Fathul Qadir, ya, Asy-Syaukani menukil ada ulama yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Nah, kesimpulannya sebagaimana yang dirincikan Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Rinciannya begini. Pertama, perhitungan pahala sholat ditentukan oleh khusyuk dalam sholat. Perhitungan pahala sholat ditentukan oleh khusyuk dalam sholat. Pahala yang diraih hanya sebatas khusyuk seseorang dalam sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala menggantungkan keberuntungan orang-orang yang sholat dengan khusyuk dalam sholat. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagia orang-orang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam salat. Ya, yang kedua, rincian yang kedua, hukum khusyuk dalam salat terkait sah tidaknya salat terdapat rincian berikut ini. Ya, apabila salat didominasi oleh khusyuk, salat sah menurut ijma'. Ini tidak ada khilafnya ini. Jika salat didominasi oleh khusyuk, jadi lebih banyak khusyuknya dalam salat. Mungkin khusyuk 100% dalam salat sulit ya. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam, Masya Allah, jika khusyuk 100%, tidak sempat teralih artinya ke yang lain, itu luar biasa. Nah, ya, jadi katakanlah didominasi. Apabila sholat didominasi oleh khusyuk, jadi lebih banyak khusyuknya daripada tidaknya, ulama ijma' ini sah. Nah, dalam hal ini zikir setelah sholat, dan sholat sunnah yang dikerjakan itu merupakan penyempurna kekurangan khusyuk dalam sholat wajib. Itu pentingnya zikir setelah sholat, dan pentingnya sholat sunnah untuk menyempurnakan kekurangan khusyuk kita pada pelaksanaan sholat fardu. Kemudian apabila sholat didominasi oleh kelalaian, sebaliknya lebih banyak lalainya daripada khusyuknya, inilah yang diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan sah, ya, dan ini pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama. Ada sebagian kecil ulama mengatakan tidak sah sehingga wajib diulang. Ada sebagian kecil ulama mengatakan begitu. Jika lebih banyak lalainya dalam sholat, sedikit khusyuknya, ulang sholatnya, tidak sah. Tetapi pendapat ini lemah. Yang benar pendapat jumhur yang mengatakan sholat sah dan tidak diulangi. Hanya saja yaitu tadi pahalanya sedikit, kan berarti karena khusyuknya sedikit. Dalil yang menunjukkan ini bahwa sah, hadits Ibnu Mas'ud. Hadits Ibnu Mas'ud riwayat Muslim tentang sholat duhur Nabi alaihi salatu wassalam 5 rakaat. Ya, Nabi sholat duhur 5 rakaat, mengalami sahwi. Ya, berarti kan tidak sempurna khusyuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Nah,
Setelah sholat Nabi mengatakan, innama ana basyarum mithlukum, hanyalah sesungguhnya saya manusia seperti kalian. Ansa kama tansaun, aku bisa lupa seperti halnya kalian lupa. Fa idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain, apabila salah satu dari kalian lupa dalam salatnya, hendaknya dia sujud 2 kali, sujud sahwi. Ya. Pada hadis ini, perhatikan, Nabi memerintahkan secara mutlak kepada orang yang mengalami kelalaian. Ini sisi pendalilannya. Nabi memerintahkan secara mutlak kepada orang yang mengalami kelalaian dalam sholat agar sujud sahwi, tanpa membedakan kelalaian yang banyak dan sedikit. Ya. Nabi mengatakan apabila salah satu dari kalian lupa, baik lupanya banyak maupun lupanya sedikit. Nah. Kemudian yang kedua, hadis Abu Hurairah muttafaq alaih. Pada hadis itu Nabi alaihi wasallam menjelaskan, idza nudiya bil adhani adbara asyaitanu lahu duratun hatta yasma'al adhan, hatta la yasma'al adhan. Fa idza qudiya al adhanu aqbala, fa idza thuwiba biha adbara, fa idza qudiya at-tathwibu aqbala. Yakhturu bainal mar'i wa nafsi yaqulu udhkur kadza lima lam yakun yadhkuru hatta yadhalla ar-rajulu la yadri kam shalla fa idza lam yadri ahadukum kam shalla falyasjud sajdataini huwa jalis. Nabi menjelaskan apabila diserukan adzan, setan menjauh sambil terkentut-kentut hingga dia tidak mendengar adzan. Ya. Terkentut-kentut ya, hingga dia tidak mendengar adzan, yang kedengaran kentut-kentutnya itu. Nah, apabila adzan telah selesai, ia kembali mendekat, setannya mendekat lagi. Apabila iqamah diserukan, ya, setan menjauh lagi. Apabila iqamah telah selesai, setannya mendekat kembali, membetikkan pikiran pada orang yang sholat, yang menghalangi antara seseorang dengan hatinya, mengganggu khusyuknya. Ia membisikkan, mengatakan ingat ini dan itu, sesuatu yang tidak dia ingat sebelumnya. Kadang-kadang kita kehilangan kunci atau sesuatu, ya pusing, bukan main di mana. Ketika sholat teringat, ya kan? Sana kemari, ingat di situ tadi. Nah, habis sholat lupa lagi ya. Nah, jadi ya begitulah. Ya, memang tidak berhenti setan untuk mengganggu. Nah, jadi kata Nabi alaihissalam, hingga seseorang menjadi tidak tahu sudah berapa rakaat salatnya. Oleh karena itu, apabila seseorang tidak tahu sudah berapa rakaat salatnya, ya, lupa, hendaknya dia sujud 2 kali dalam keadaan duduk, yakni sujud sahwi. Nah, ini barakallahu fikum, ya, menunjukkan hukum yang kita dengar. Selesai ini ya, masalah khusyuk. Kemudian ada satu hal lagi yang disunnahkan dalam sholat dan tidak terkait, dan ini sunnah ini terkait dengan tujuan agar khusyuk dalam sholat. Sunnah ini terkait dengan tujuan khusyuk dalam sholat. Apa itu? Yaitu mengarahkan pandangan mata terfokus ke arah tertentu dalam sholat yang mendukung kekhusyukan sesuai tuntunan syariat. Mengarahkan pandangan mata terfokus ke arah tertentu yang mendukung khusyuk dalam sholat sesuai tuntunan syariat. Ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai fokus arah pandangan mata selama sholat berlangsung. Ya, kemana terarah fokusnya? Ada perbedaan pendapat. Pendapat pertama mengatakan disunnahkan mengarahkan pandangan mata terfokus ke tempat sujud.
selama berdiri, baik imam, makmum maupun sholat sendiri. Ya, ini pendapat jumhur, pendapatnya yang dipilih Al-Albani. Tayyib. Perhatikan prakteknya, yang fokus ke tempat sujud pandangan mata. Jadi bukan menunduk begini, bukan begini. Jadi wajah tetap menghadap ke arah kiblat, sempurna. Tetapi pandangan mata kita terarah ke tempat sujud. Jadi bukan begini. Nah, ini sempurna, wajah ke arah kiblat, pandangan yang terfokus. Itu maksudnya pada mazhab ini. Ada beberapa hadis dhaif, lemah dalam masalah ini. Ya. Hal itu dijelaskan oleh An-Nawawi, Ibn Rajab, yani hadis-hadis tentang ini dhaif. Ada satu hadis yang lain selain yang disebutkan tadi, hadis Aisyah. Diriwayatkan Al-Hakim dan Al-Baihaqi yang menjelaskan bahwa Nabi SAW masuk ke Ka'bah. Nah, disebutkan di situ, ma khalafa basaruhu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha. Pandangan mata beliau tidak bergeser dari tempat sujudnya sampai beliau keluar. Artinya Nabi masuk Ka'bah, salat dalam Ka'bah, pandangan mata Nabi alaihi salatu wassalam tidak bergeser dari tempat sujudnya sampai beliau keluar. Nah, hadis ini oleh Al-Hakim dinilai sahih menurut syarat Bukhari Muslim. Adz-Dzahabi setuju, Al-Albani setuju. Ini dijadikan dalil oleh Al-Albani rahimahullah. Sementara itu Abu Hatim Ar-Razi, ya, salah satu imam ahli ilal, ahli penyakit hadis, mengatakan hadis ini mungkar. Mungkar artinya ganjil, keliru periwayatan. Nah, jadi itu juga diperselisihkan riwayat itu. Tayyib. Pada mazhab Syafi'i itu juga disunnahkan pada saat duduk. Pandangan mata fokus ke tempat sujud. Pada mazhab Hambali itu disunnahkan pada seluruh gerakan salat. Nah, pada seluruh gerakan salat. Nah, ini gambaran pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, disunnahkan mengarahkan pandangan mata terfokus ke depan, ke arah kiblat. Ini pendapat Malik. Ada beberapa hadis yang mendukung ini. Hadis muttafaq alaih, Nabi alaihi wasallam memandang ke depan ketika sholat gerhana. Nabi memandang ke depan melihat surga dan neraka yang ditampakkan di hadapan beliau. Sementara sahabat juga melihat gerakan Nabi ketika maju saat diperlihatkan surga. Ya, Nabi maju karena hendak memetik anggur, tapi tidak jadi. Mundur ketika diperlihatkan neraka, Nabi kaget. Dan semua itu diperhatikan oleh sahabat, dilihat, menunjukkan bahwa para sahabat menghadap ke depan. Nabi selalu menghadap ke depan, makmum juga menghadap ke depan, yakni pandangan matanya. Nah, dan yang kedua, sahabat Nabi alaihissalam mengetahui bahwa Nabi membaca pada sholat duhur dan asar dengan melihat jenggot beliau bergerak-gerak. Hadis riwayat Bukhari. Ini berarti sahabat memandang ke depan. Hadis Al-Bara muttafaq alaih bahwa sahabat ikut bersujud bersama Nabi apabila mereka melihat Nabi telah meletakkan jidatnya di tanah. Jadi para sahabat ya menunggu Nabi sudah benar-benar sujud, sudah sampai pada gerakan sujud, Nabi sudah meletakkan jidatnya di tanah, barulah sahabat ikut ya bersujud. Nah, itu berarti para sahabat memperhatikan ya Nabi di depan, berarti pandangan matanya tertuju ke depan. Alhasil kesimpulannya, masalah ini seperti kata Ibnu Utsaimin dalam Asyarul Mumti' bahwa perkaranya longgar. Setiap orang bebas memilih arah pandangan yang membuatnya lebih khusyuk,
Karena tadi sudah ditegaskan di awal, sunnah ini tujuannya terkait dengan apa? Khusyuk. Jadi bebas memilih arah pandangan yang membuatnya lebih khusyuk. Ya, ini yang benar. Seperti kata Ibnu Utsaimin rahimahullah. Yang jelas, perhatikan yang jelas, kepala tegak dengan wajah menghadap ke arah kiblat ketika berdiri dan ketika duduk. Ya, baik duduk antara dua sujud maupun duduk tasyahud. Kepala tegak, wajah menghadap ke arah kiblat. Baik pandangan mata tertuju ke tempat sujud atau ke arah kiblat. Yang jelas kepala tegak dan wajah menghadap kiblat. Pandangan mata saja yang tertuju sesuai yang membantunya khusyuk, apakah tertuju ke tempat sujudnya atau ke arah kiblat. Kecuali duduk tasyahud. Pada duduk tasyahud, ya, pandangan mata tertuju ke jari telunjuk kanan yang diangkat menuju ke arah kiblat. Jadi begini. Nah, kepala tegak, wajah menghadap ke arah kiblat, tetapi pandangan mata melirik, fokus ke jari telunjuk kanan yang diangkat. Jadi seperti ini. Bukan begini ya. Jadi bukan wajahnya dipalingkan ke arah itu, enggak. Nah, pandangan matanya saja yang melirik ke situ. Nah, ini berdasarkan hadis yang datang dalam hal ini secara khusus disebutkan pada sifat tasyahud. Nah, adapun saat ruku, pandangan mata terfokus ke arah yang sesuai dengan arah wajah. Kan sudah diajarkan bahwa disunnahkan kepala sejajar dengan punggung, tidak mendongak. Nah, jadi jangan sampai terbawa ingin menghadap ke tempat sujudnya, akhirnya mendongak begitu untuk melihat tempat sujud. Nah, padahal sunnahnya Nabi alaihi wasallam ketika ruku punggungnya rata sejajar dengan kepalanya, tidak mendongak kepalanya, tidak juga merunduk. Ya, jadi pandangan mata menyesuaikan saja menatap ke bawah sesuai dengan posisinya. Kemudian adapun saat sujud, otomatis mata memandang ke tempat sujud ya. Otomatis itu. Jadi intinya terakhir di sini ana nukilkan keterangan Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Istidhkar. Kata beliau, cukup bagi orang yang sholat agar berkonsentrasi dalam sholat dan tidak menoleh kiri kanan, karena hal itu makruh. Barang siapa memikirkan dan berkonsentrasi penuh terhadap sholat yang dia kerjakan, hal itu akan menyibukkannya dari memperhatikan hal yang lain. Nah itu, supaya khusyuk dalam sholat. Barakallahu fikum. Selesai pembahasan sunnah sholat. Nah, artinya sudah tuntas rangkuman apa saja merupakan rukun, apa saja merupakan perkara wajib, dan apa saja merupakan perkara sunnah dalam sholat. Ya, barakallahu fikum. Nah, bagaimana jadwalnya? Ini sepertinya sudah 1 jam tadi. Secara jadwal gimana? Cukup. Sampai jam 5. Hah? Kenapa? Materinya masuk ke sifat sholat. Jadi uraian sifat sholat lengkap dari awal sampai akhir, yang meliputi semuanya, rukun, wajib, sunnah itu. Tapi pembahasan hukumnya kan tidak dibahas lagi. Nah, jadi mulai dari takbiratul ihram, bagaimana cara mengangkat tangan, bersedekap dan seterusnya sampai. Nah, iya. Ini ada pertanyaan kayaknya. Apa ini? Ada 2.
Oh, Masya Allah. Coba dibacakan ini panitia. Anda bacakan. Apa ini? Kurang jelas tapi tampaknya hadiah ini. Iya, fadhal. Ada hadiah voucher belanja di Indomaret bagi santri Tamim yang menunjukkan gerakan sholat yang sesuai dengan rukun, wajib dan sunnah untuk sholat yang Oh, berarti nanti penilaiannya gitu. Baik. Jadi kita istirahat dulu ini ya. Insyaallah kita lanjut nanti malam. Barakallahu fiik. Nah. Jazakumullahu khairan subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar.